Kini Kenan sedang menunggu Kinan yang menguji alat tes kehamilan, entah kenapa hatinya terasa bergetar saat Kinan mengatakan kemungkinan ada anak di perut Kinan. Selama ini Kenan tahu tidak ada yang menyentuh Kinan selain dirinya saja, begitu juga dengan Kenan, jadi kalau Kinan hamil berarti Kenan berhasil. Tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka. Kenan berhambur mendatangi Kinan. "Bagaimana Kinan?" tanya Kenan memegang kedua bahu Kinan. Kinan tersenyum manis lalu menunjukkan alat tes kehamilannya. "Aku memang hamil Ken." Kaki Kenan terasa lemas. Kinan melihat Kenan seperti itu segera membantu Kenan yang nyaris terjatuh. "Ken, kamu kenapa?" tanya Kinan dengan khawatir. "Tidak apa Kinan, ini kedua kalinya kakiku merasa lemas," jawab Kenan. Kinan menautkan kedua alisnya. "Sini aku bantu." Kinan memapah Kenan menuju ranjang dan jawab Kenan. Kinan memegang tangan Kinan. "Apa itu pertanda baik atau buruk?" tanya Kinan. "Pertanda baik, aku menyukainya," jawab Kenan sambil tersenyum mengecup tangan Kinan. "Kenapa bahagiamu aneh banget Ken? Jantungku terasa mau meloncat melihatmu goyah seperti tadi," ujar Kinan dengan sebal. Kenan mengulum senyum. "Tidak ada yang bisa menjatuhkanku selain kamu Kinan, ini alasanku bersikeras ingin menikahimu." Kenan memegang perut datar Kinan. Kinan tersenyum menatap perutnya juga dengan tenang. Kenan bersimpuh di depan Kinan lalu meletakkan telinganya di perut Kinan. "Belum terdengar suara detak jantungnya," kata Kenan tersenyum tampan. Kinan tertawa. "Mana mungkin ada suara detak jantungnya Ken, calon bayi kita mungkin belum punya organ tubuh." Kenan berdiri dan duduk di samping Kinan. "Kamu tahu pertumbuhan calon bayi sayang?" tanya Kenan. "Aku tidak tahu banyak hal tapi aku pernah mengawal seorang wanita sampai melahirkan anaknya laki-laki dan aku tahu tumbuh kembangnya karena setiap saat menjaganya," jawab Kinan. Kenan menangkup pipi Kinan. "Kamu pasti lelah bekerja jadi pengawal Kinan. Maafkan aku, ada hal yang tidak aku beritahu padamu." Kinan menautkan kedua alisnya lalu Kenan menarik nafas dalam-dalam dan menceritakan alasan pembangunan hotel di Bogor sehingga papanya Kinan menjadi pekerja di sana. Jika saja Kenan tidak mengusulkan ide itu mungkin papanya Kinan masih hidup sampai sekarang. Kinan terkejut mendengar pengakuan Kenan lalu makin syok lagi melihat suaminya yang memiliki segalanya itu tengah menunduk meminta maaf padanya. "Maafkan aku Kinan, aku memberitahumu setelah semua ini terjadi, dengan adanya calon bayi di antara kita kamu tidak akan meninggalkanku," lirih Kenan. "Awalnya aku merasa bersalah jadi selalu menjagamu, tapi lama-lama aku merasa kasihan entah bagaimana caranya aku bisa jatuh cinta padamu Kinan. Aku merasa tidak ada pria yang lebih baik dariku yang bisa menjagamu sebaik diriku jadi aku yang egois ini memainkan banyak peran demi memilikimu." Kenan. Kinan terharu dengan pengakuan Kenan lalu menangkup kedua pipi Kenan dan menatapnya lembut. "Aku mencintaimu Ken. Kamu benar, tidak ada pria sebaik dirimu yang menjagaku dengan baik," ucap Kinan dengan senyuman lembutnya dengan mata berkaca-kaca haru. "Kamu menangis Kinan?" tanya Kenan mengusap air mata Kinan yang jatuh. "Aku terharu Ken, justru karena kejadian itulah rasa belas kasih itu tumbuh dalam dirimu terhadapku. Kalian keluarga yang sangat baik walau kamu dibilang kejam dan tidak punya hati tapi kamu mengasihaniku juga merasa bersalah padaku." Kinan menatap lekat Kenan. "Aku tidak menyesal Ken, aku bahagia kamu mencintaiku walaupun awalnya hanya karena rasa bersalah dan rasa kasihanmu padaku. Kalau papaku masih hidup mungkin aku tidak ada di sini, aku bisa saja bertemu dengan pria lain yang belum tentu sebaik kamu Ken." Kinan. "Aku tidak akan mengenalmu, mungkin rasa kasihan itulah yang bisa mengetuk hati dinginmu." "Terima kasih telah memberiku kebahagiaan Ken," ucap Kinan dengan air mata ketulusan mengalir di pipinya. Kenan mengusap air mata Kinan lalu mereka berpelukan dengan erat. "Aku senang kamu tidak membenciku karena pengakuanku Kinan," ucap Kenan dengan perasaan lega telah mengakui semuanya. Kinan mengelus punggung Kenan sambil tersenyum. Sejak dulu Kinan tidak pernah menyalahkan sesuatu atas apa yang menimpanya karena yang paling penting baginya bagaimana caranya bertahan di tengah kerasnya hidup. Sejak dulu manusia yang lemah diinjak, miskin dihina dan sisihkan, yang tidak punya koneksi akan jadi pengangguran, yang tidak punya uang akan jadi gembel jalanan, lika-liku kehidupan itu sudah menjadi hal biasa dalam hidup jadi Kinan bertahan karena tidak mau diinjak, disisihkan, pengangguran apalagi jadi gembel jalanan. Kinan malah bahagia menikah dengan Kenan walau Kenan telah mengakui semuanya. Menurut Kinan jalan cinta itu bisa datang dari mana saja tidak harus melalui pandangan mata atau kesan yang dalam saja. Justru cinta yang dimulai karena rasa kasihan akan jauh lebih besar dari apapun sebab cinta karena kasihan tidak akan sanggup menyakiti baik fisik maupun batin orang yang dikasihani. "Aku tidak akan menyakitimu Kinan, aku bisa pastikan itu," ucap Kenan dengan serius. Kinan mengangguk-ngangguk.
aku percaya padamu Ken dengan segenap hati dan hidupku. Sejak pengakuan Kenan itu pada Kinan membuat perubahan besar dalam diri Kenan, Kenan lebih terbuka pada Kinan padahal ia adalah pribadi yang tertutup termasuk dari mamanya sendiri. Kita mau kemana Ken? Tanya Kinan. Apa kamu lupa sayang? Kevin dan mama pulang hari ini, jawab Kenan. Kinan terkejut lalu tersenyum lebar, iya juga. Kenan mengelus kepala Kinan, bisa-bisanya melupakan keluargamu sendiri. Apa karena ada aku jadi lupa keluargamu Goda Kenan. Kinan tertawa, iya Ken, karenamu, jawab Kinan mengakui hal itu. Di lampu merah, Kinan dan Kenan asik bercengkrama sampai Kenan menoleh ke samping untuk melihat saja tapi malah melihat seseorang. Kenapa Ken? Tanya Kinan melihat Kenan tengah memperhatikan sesuatu. Bukankah itu mantanmu Kinan? Tanya Kenan. Mantanku. Beo Kinan melihat arah tatapan Kenan. Kinan terkejut melihat Stephen tengah celingukan membuka kaca jendela mobil seolah tidak sabar menunggu lampu hijau. Hah, kok dia bisa ada di sini? Tanya Kinan. Mana aku tahu? Jawab Kenan dengan nada berbeda. Kinan menyadari Kenan tengah cemburu pun memegang lengan Kenan lalu bergelayut di bahu Kenan. Ken, jangan cemburu dong. Tidak ada gunanya kamu cemburu dengan pria seperti itu. Kamu adalah pria yang sempurna dan paling diidolakan banyak wanita di muka bumi ini. Kenapa cemburu dengan pria nomor terakhir di muka bumi ini? Rengek Kinan. Kenan mengulum senyum, dia nomor terakhir. Iya, mungkin cadangan. Aku tidak sebodoh itu meninggalkan pria sepertimu Ken malah aku yang seharusnya cemburu saat suamiku dipandang perempuan lain. Aku ingin mencongkel matanya itu dan dijadikan makanan hiu, kata Kinan. Kenan tergelak lalu mengusap sayang kepala Kinan, istriku yang menggemaskan. Kinan tersenyum manis, udah lampu hijau Ken, tunjuk Kinan dengan kepala menyandar manja di lengan Kenan. Kenan bersama Kinan menjemput Elsie dan Kevin di bandara. Mama, Kinan melambai-lambaikan tangan melihat Elsie dan Kevin datang berpegangan tangan. Nak, Elsie tersenyum senang melihat Kinan begitu bersinar seolah jiwanya bahagia bersama Kenan. Kakak, senyum lebar Kevin yang bisa menilai Kinan sedang berisi. Hati-hati peluk kak Kinan ma, sepertinya mama bakal dapat cucu, bisik Kevin membuat Elsie menoleh ke Kevin dengan raut wajah terkejut. Kevin dapat pelatihan khusus dari dokter bedah idolanya berkat Kenan, sungguh luar biasa kehadiran Kenan dalam kehidupan mereka sekeluarga. Kinan melihat mamanya menatap Kevin pun bingung berusaha berlari ke arah Elsie tapi tangannya digenggam oleh Kenan tentu tidak bisa berlari, Kenan tidak mau Kinan berlari. Ken, cepetan, pinta Kinan memelas, aku sudah bilang jangan berlari kan? Tanya Kenan balik dengan wajah seriusnya. Kinan mendengus terpaksa menuruti Kenan, butuh waktu 10 menit Kinan sampai di hadapan Elsie. Mama kenapa tiba-tiba melihat ke Kevin? Mama lihat Kinan manggilkan. Tanya Kinan dengan ekspresi lucunya. Elsie melihat ke arah Kinan, oh, maaf nak. Mama tadi melihat Kevin katanya kamu sedang hamil. Kinan sontak saja memegang perutnya. Hah, kok bisa tahu? Tanya Kinan kaget beralih ke Kevin. Kevin tersenyum lebar lalu memeluk Kinan dengan lembut, kakak kelihatan lebih berisi. Abang, Kevin pun beralih memeluk Kenan seperti saudara sendiri. Kenan menepuk punggung Kevin lalu melepaskan pelukannya dengan Kevin segera menyalami Elsie yang mengusap kepala Kenan. Terkadang Elsie merasa Kenan bukan menantunya tapi seperti anaknya sendiri. Bagaimana dengan keadaanmu nak? Tanya Elsie. Baik ma, jawab Kenan lalu Elsie memegang rahang Kenan tanpa ragu. Elsie beralih ke Kinan memegang kedua pipi Kinan. Benar nak kamu sedang hamil? Tanya Elsie dengan serius. Kinan tersenyum malu, iya ma, jawab Kinan. Apa besan tahu? Tanya Elsie. Kinan tersenyum lebar menoleh ke Kenan, belum tahu ma. Ayo kita kembali ke mansion, ajak Kenan. Kenan merangkul bahu Kinan yang memegang lengan Elsie sedangkan tangannya yang lainnya membawa koper Kevin sementara Kevin di sisi lain Kenan membawa koper Elsie. Di parkiran mobil, Kevin dan Kenan memasukkan koper di mobil belakang. Bagaimana keseharianmu di sana? Tanya Kenan dengan datar. Kevin sumringah, berkat abang hidupku jadi penuh pengalaman berharga. Terima kasih abang ipar. Kenan mengusap kepala Kevin yang nyengir kuda seperti punya abang kandung. Kasih sayang Kenan tulus pada Kinan tentu keluarga Kinan juga diperhatikan oleh Kenan bukan hanya membahagiakan Kinan saja tapi juga membahagiakan semua keluarga Kinan. Kamu terlihat bahagia nak. Elsie terharu dengan kecantikan Kinan saat ini yang terlihat lebih bersih. Kinan nyengir kuda, Kinan sering diajak perawatan sama Sisi dan Ketima. Mereka sangat baik padamu kan? Apa kamu baik-baik saja selama mama tinggal nak? Mama tidak salah terlalu mempercayai nak Kenan kan? Tanya Elsie. Kinan tersenyum lebar,
Ken sangat baik ma. Titik. Kinan mendekati Kenan yang melangkah ke arahnya. Ken. Sapa Kinan dengan senyum-senyum. Ayo masuk. Ajak Kenan menuntun Kinan di bangku depan mobilnya. Abang ipar, biar aku aja yang bawa. Seru Kevin. Kenan menolak karena mengerti Kevin sedang kelelahan setelah berada dalam pesawat selama belasan jam. Aku bisa bang, kata Kevin dengan senyuman. Kenan menyuruh Kinan masuk ke mobil sedangkan Elsie sudah masuk dituntun oleh Kevin. Kenan berlari mengitari mobil dan menahan Kevin yang hendak masuk ke mobil bagian kemudi. Kalau istriku kenapa-napa kamu harus bayar dengan kehidupanmu, ancam Kenan dengan serius. Apa yang abang ipar takutkan? Aku tidak akan mau melukai kakakku sendiri, oceh Kevin bak anak kecil yang tidak terima dianggap lemah. Kletak, aduh, abang, ini kepala bukan kelapa, protes Kevin. Bisa saja kamu mengantuk dan lehermu pasti bermasalah karena ambil kelas ekonomi. Kamu menjual tiket VVIP yang aku berikan pada orang lain padahal aku memberinya untukmu dan mama. Kenan menatap datar Kevin. Kevin terkejut lalu tertawa kikuk dan beringsut mundur memasuki bangku mobil Kenan yang di belakang. Kenan melirik ke arah belakang mendengar seseorang memanggil Kinan. Kesini tujuannya, gumam Kenan segera masuk ke mobilnya meninggalkan Stephen yang berusaha memanggil Kinan. Ariana, teriak Stephen berlari ke arah mobil yang Kinan naiki tapi karena jaraknya sangat jauh Stephen lupa melihat kiri kanan dan hampir saja ia tertabrak oleh taksi yang mondar-mandir. Stephen terpaksa berhenti dan melihat ke mobil yang Kinan naiki masih bisa dikejar, jadi aku tidak salah lihat. Kemarin itu memang Ariana, gumam Stephen terkejut Kinan begitu menawan. Stephen berdecak karena mobil yang Kinan naiki itu adalah mobil mahal yang bisa menampung banyak penumpang. Titik. Di dalam mobil, Kinan memainkan ponselnya tapi tangan lainnya menggenggam tangan Kenan. Kevin dan Elsie di belakang mereka hanya tertawa lucu namun gemas dengan kemesraan pasangan itu. Ken, Utis dalam masalah, apa kamu penyebabnya? Tanya Kinan menoleh ke Kenan. Kenan melihat Kinan sesekali lalu mengecup sayang punggung tangan Kinan yang tersenyum lebar seolah dunia milik mereka berdua saja yang lainnya mengontrak. Kinan tidak bertanya lagi karena sudah tahu jawabannya, bagaimana dengan Pak Jones, Ken? Nanti kita bahas ya, mama dan adikmu sedang kelelahan, pinta Kenan dengan lembut. Kinan menoleh ke belakang, hehe. Maaf ma, Vin, cengir Kinan yang lupa diri keluarganya ada di belakangnya. Kevin mendengus sedangkan Elsie tersenyum tanpa merasa terganggu dengan kemesraan Kinan dengan Kenan. Kenan melirik ke arah kaca spion, ada sebuah taksi mengikutinya tapi Kenan masih tenang di dalam mobil malah sengaja memperlihatkan pada taksi yang mengikutinya saat mobilnya memasuki Mansion Maldev. Stephen keluar dari taksi yang ia naiki melihat pagar Mansion Maldev. Pak, ini mansion keluarga Maldev kan? Tanya Stephen ke supir taksi. Benar tuan, jawab si supir taksi. Stephen menganga lebar memperhatikan pemandangan megahnya Mansion Maldev. Ia tidak pernah menyangka kalau Kinan meninggalkannya bertemu dengan penguasa Maldev walau bukan penerus tahta tapi nama Maldev sangat istimewa bagi siapapun termasuk Stephen. Maldev, bagaimana ceritanya Ariana bisa bersama dengan keluarga Maldev? Gumam Stephen. Stephen tahu kalau Kinan adalah gadis sederhana, bagaimana seorang gadis biasa bisa bertemu dengan penguasa di Indonesia, mustahil jika dipikirkan dengan logika. Tuan, masih mau lanjut? Tanya si supir taksi. Iya pak, jawab Stephen terpaksa kembali naik taksi lagi karena tidak mungkin baginya bisa memasuki Mansion Maldev. Kenan melihat dari balkon dengan wajah dinginnya. CKK, hama lagi, gumam Kenan. Ken, Kinan memanggil sang suami yang hilang saat Kinan berbincang dengan Sisi dan Katie tentang kehamilannya belum lagi dengan Karina. Kenan adalah anak pertama Karina yang sudah menikah jadi saat dapat kabar menantu perempuannya mengandung tentu Karina sangat senang.